anjuran bersalawat kepada baginda Nabi, termasuk dari ayat tersebut dan dari hadis-hadis Nabi yang banyak tentang bersalawat kepada baginda Nabi. Man shalla alayya maratan sallallahu alaihi biha asyra, bersalawat kepada baginda Nabi sekali Allah balas dengan kebaikan 10 kali. Dan masih banyak keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu salawat itu seperti apa? Dan pernah ada yang bertanya kepada Nabi, salawat seperti apa? Dan di antara salawat-salawat itu diajarkan oleh Rasulullah. Salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi di antaranya adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang anda baca di dalam salat anda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai selesai. Itu salawat Ibrahimiyah. Dan kemudian para ulama banyak menyusun salawat karena memang tidak ada larangan membuat salawat. Intinya di dalamnya terpenuhi salawat. Salawat kepada baginda Nabi. Kalau bicara tentang salawat itu minimal, atau salawat itu kalau bisa terpenuhi 5. Kalau membuat salawat dan salam kepada baginda Nabi, salawat salam kepada baginda Nabi disebut, kemudian keluarga Nabi disebut, dan sahabat Nabi disebut. Lalu muncullah para ulama-ulama menyusun salawat. Tidak ada yang melarang dan bukan sebuah bid'ah. Sebab dari masa ke masa biasa sahabat Nabi membuat salawat. Para ulama membuat salawat itu sudah banyak. Dalam muqaddimah kitabnya dan sebagainya ada membuat salawat. Lalu pertanyaannya mana yang paling bagus? Yang paling bagus jelas nggak bisa dipungkiri salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau ada orang hari ini membuat salawat lalu berkata ini salawat terbaik, pasti bohong dia. Hanya kemudian para ulama membuat salawat itu karena di dalamnya ada panjatan doa sesuai dengan hajat dan kebutuhan, sehingga menjadi terbaik bagi dia dari sisi ada hajat pribadinya. Misalnya tibbil qulub itu karena apa? Ada urusan dengan kesehatan yang saya butuh. Biarpun semua sholawat bisa menjadi sebab kesembuhan, tapi dia lebih fokus. Atau sholawat fatih yang kita baca, kita hadirkan, karena di situ ada maksud. Karena sholawat fatih punya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadir. Kita menyebut dua nama Nabi, al-Bashir wan Nadir, karena waktu sholawat itu mulai dakwah dan perjuangan, karena sifat Nabi dalam berdakwah namanya Bashir wan Nadir. Kemudian kita lanjutkan tanfa'tu bi ababul khair, terbuka seperti itu kebaikan, karena kita berharap semoga di saat kita berdakwah berjuang akan dibukakan pintu kebaikan untuk kita dan ditutup pintu keburukan. Jadi yang terbaik tetap salawat Ibrahimiyah, salawat yang dari baginda Nabi SAW, tidak bisa dipungkiri. Maka wahai penyusun salawat, bolehlah kan, tapi tidak usah sombong dalam mengatakan ini salawat terbaik. Kadang pakai bohong, yang membaca salat ini berapa kali dapat begini. Dari mana itu? Kok salat ente yang nyusun? Hah? Yang baca berapa puluh kali begini ini? Seolah-olah melebihi salatnya Rasulullah. Enggak ada. Salat Nabi Muhammad terbaik. Sehingga dalam salawat fatih, dalam ridul fatih kita pun kita tidak lupa meninggalkan salawat Ibrahimiyah. Ada Ibrahimiyah kita baca, karena itu terbaik. Adapun salawat fatih setelahnya adalah saya punya hajat, itu hajat sebagai seorang yang ingin mengajak orang, al-Bashir wa nanti dan seterusnya seperti itu. Jadi kemudian kesimpulan lain lagi, semua salawat adalah bagus asalkan maknanya benar. Semua salawat adalah bagus selagi maknanya benar. Tidak udah saling menjatuhkan salawatnya orang. Tapi kalau bertanya terbaik, ya nggak ada bisa mengalahkan salatnya Rasulullah. Yang perlu dicermati lebih dalam lagi, apa yang nggak pernah salawatan itu, jarang salawatan. Ini repot. Salawatan mah enggak. Ada salawat panjang, pendek. Bahkan ada satu buku merangkum tentang salawat-salawatnya ulama. Ada kitab Dalail Khairat, salawat dirangkum, dikumpulin itu, masya Allah. Dan memang semua ulama untuk nyusun salawat mana ada sesuatu, dan itu ada hubungannya dengan hajat pribadinya, ada maksud. Itu saja insya Allah. Menjelang bulan mulia, bulan Maulid ini, tanya salat bagus, salawat kepada Rasulullah, perbanyak salawat. Dalam duduk anda, dalam berdiri anda, apa yang bisa anda baca dari salat anda? Hanya kita ingat Allahumma, salat fatih
Sekaligus kita bertanya, masih ingat? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanqaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-akhyari. Memang di balik makna itu ada maksud hajat kita. Itu saja insyaallah. Semoga kita jadikan Allah ahli salawat, sehingga kelak kita berhak atau mendapatkan syafaat baginda Nabi dan bisa bersanding dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.